Tuntut kelengkapan APD, ratusan tenaga kesehatan RSUD Ogan Ilir, Sumatera Selatan dipecat. Ratusan pemudik dari zona merah mulai berdatangan di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Relawan rela jual aset pribadi lebih dari 12 miliar rupiah bantu atasi wabah corona. Selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan cara melihat hilal untuk menentukan 1 Syawal 1441 Hijriah. Bersama saya Lovia Nadian, inilah iNews yang selengkapnya. Di tengah kondisi ramai lalu lintas dan pemberlakuan PSBB, jumlah remaja di Tangerang Selatan, Banten nekat menutup Jalan Raya Serpong untuk dijadikan ajang balap sepeda motor liar. Ironisnya, lokasi balap liar tak jauh dari pos polisi Alam Sutra. Aksi remaja nakal ini pun viral di media sosial. Inilah rekaman video amatir sekelompok remaja yang nekat gelar aksi balap liar sebagai ajang judi di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada hari Rabu pagi. Padahal saat itu situasi lalu lintas di lokasi tengah ramai pengendara, serta sedang fase ketiga masa PSBB. Aksi mereka pun akhirnya dibubarkan warga setempat yang geram dengan ulah mereka. Viral aksi balap liar yang menghebohkan di media sosial memudahkan polisi menangkap mereka. Kini keempat orang tersangka pelaku balap liar dalam penanganan Satreskrim Polsek Serpong Polres Tangerang Selatan. Kelompok balap liar tersebut melakukan balapan liar dengan modus taruhan terhadap nilai 3 juta rupiah. Dari para pelaku, polisi menyita 14 unit sepeda motor, spare parts serta kunci mesin dari tempat rumah bengkel milik salah satu pelaku. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Keributan antar Ormas Pemuda Pancasila dan Persaudaraan Setia Hati (TERATE) atau PSHT terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya 2 orang terluka dan 4 sepeda motor terbakar. Bentrokan PSHT Pemuda Pancasila Kota Bekasi secara langsung. Terus maju! Keributan ini berawal beberapa oknum Ormas Pemuda Pancasila tidak membayar minum kopi. Penjual kopi merupakan anggota PSHT dianiaya hingga berdarah oleh beberapa oknum anggota Pemuda Pancasila yang tidak terima ditagih uang minum kopi. Akibat masalah sepele ini akhirnya 2 ormas bentrok di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Ironisnya bentrokan ini pecah di saat kedua ormas sedang melakukan perdamaian di Polsek Bekasi Kota. Udah selesai, cuman katanya ada sesuatu di-share lagi. Akhirnya dari SH turun semua lagi. Jadi dari SH itu kurang lebih 250-300 datang. Cuman nggak ada yang berbuat. Ini nggak ada lah, semua kondusif. Tapi ini bisa rusak gitu sampai motor dibakar, itu siapa yang melakukannya, Pak? Kalau sepengetahuan saya dari pihak BP yang bakar. Oh, semalam. Gara-gara warung aja ya? Betul. Ada korban, Pak, semuanya, Pak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Cuma kendaraan aja, material aja ya? Ya, kendaraan. Ada berapa unit, Pak, semuanya motor yang katanya ini? 4. Yang kebakar, yang dirusak mungkin sekitar 7, berapa dimasukin warung. Terjadi kesepakatan kembali antara kedua belah pihak, dan ini unsur pimpinan dari Ormas Pemuda Pancasila dan pimpinan dari PSHT. Namun ternyata pada saat yang bersamaan ketika proses perdamaian sudah disepakati di lokasi di Jalan Ngurah Rai, masing-masing anggota saling lempar ya, terjadi keributan. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun ada 4 unit sepeda motor yang dibakar.
kita dalami ya, tentu juga kita mengacu dari kejadian awal ya pada dini hari sekitar jam. Pemirsa, aksi pencurian ayam di Bogor, Jawa Barat digagalkan warga. Pelaku diamankan dan nyaris dihakimi. Warga yang kesal membakar rumah pelaku. Rumah pelaku pencurian ayam di Kampung Taman Sari, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibakar warga. Kekesalan warga dipicu ulah Ude, pelaku pencurian ayam yang beraksi Jumat dini hari. Saat itu aksinya dipergoki warga dan berhasil kabur. Warga yang emosi mendatangi rumah pelaku. Setelah menangkap dan menyerahkan ke aparat Polsek Cigudeg, warga juga membakar rumah milik orang tua pelaku. Sekarang pelakunya sedang diusut, sudah tertangkap 1 orang, tapi belum tuntas, masih ada di Kapolsek. Jadi saya minta kepada masyarakat sekarang harus waspada dalam rangka keamanan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Jadi selain Ude, 1 tersangka lainnya kini dalam pengejaran polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Sempat viral menjadi pemenang lelang sepeda motor bertanda tangan Jokowi senilai 2,5 miliar rupiah. Kini rupa pelelang Muhammad Nuh, warga kota Jambi, ramai didatangi warga yang penasaran. Sosok pemenang lelang yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas kini dikabarkan dalam pemeriksaan polisi. Sejumlah warga di kota Jambi mendatangi rumah pemenang lelang sepeda motor milik Presiden Jokowi bernama Muhammad Nuh di Jalan Makalam, nomor 38, kota Jambi. Kondisi rumah Muhammad Nuh yang terletak di RT 20 Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, kota Jambi, terkunci rapat setelah Muhammad Nuh sempat viral ditangkap polisi setelah menjadi pemenang lelang sepeda motor listrik bertanda tangan Presiden Joko Widodo senilai 2,55 miliar rupiah. Rumah sederhana milik pemenang lelang yang sehari-hari sebagai buruh harian lepas ini kini menjadi perhatian warga yang penasaran. Viralnya pemberitaan membuat sejumlah warga berdatangan ke rumah tersebut. Dia tinggal di sini, lahir dan besarnya di sini. Setahu saya bukan besar, ya setahu saya, tapi kita tahu kan. Mungkin di luar itu mungkin, tapi saya rasa sudah mungkin lah. Foto yang beredar itu betul itu? Betul, tidak salah lagi, itu adalah Anu, warga saya. Sebelumnya sebuah sepeda motor listrik buatan Indonesia milik Presiden Joko Widodo resmi dilelang. Sepeda motor bertanda tangan presiden itu dilelang secara terbuka dan laku terjual 2,55 miliar rupiah. Pemenangnya adalah seorang warga Jambi bernama Muhammad Nuh. Lelang ini pun menjadi berita viral di media sosial karena sang pemenang lelang adalah seorang buruh harian lepas atau BHL yang banyak diragukan warga memiliki uang sebanyak itu. Terkait hebohnya pemberitaan tersebut, pihak kepolisian Polda Jambi belum bisa memberikan keterangan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Setelah sempat buron, Polda Jawa Tengah akhirnya menangkap 2 orang pimpinan perusahaan yang mengirimkan ABK ke kapal ikan Cina Longxing. Dari hasil penyelidikan polisi, perusahaan ini tidak memiliki surat perekrutan pekerja migran Indonesia. Tim Satgas Perdagangan Orang Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan Hoji dan Sustriono sebagai tersangka kasus perdagangan orang di kapal Longxing Cina. Warga Tegal, Jawa Tengah ini diketahui menjabat sebagai komisaris dan direktur PT Mandiri Tunggal Bahari. Para tersangka diketahui telah menyalurkan ABK ke kapal Cina Longxing Yuanyu dengan cara ilegal. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tidak memiliki izin dalam hal perekrutan tenaga migran. Satu hal yang penting, karena apa? Dia tidak tahu user yang menggunakan itu kemampuannya seperti apa dan operasionalnya di luar seperti apa. Sedangkan itu penting sehingga keselamatan untuk
pekerja migran kita ini tidak terjamin. Menurut laporan ada 2, tapi di luar itu kami kurang tahu. Setelah mendengar itu Pak, apakah ada tindakan yang diambil oleh perusahaan Pak? Ada, kami menghubungi agen sana untuk memperbaiki semuanya. Selasa kemarin, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terkait kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal Cina Longsing 629. Para tersangka yakni W, selaku staf PT APJ Bekasi, F, staf PT LPB Tegal, dan J, Direktur PT SMG Pemalang. Ketiganya terancam hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Hingga saat ini sudah 231 orang ABK WNI ditempatkan di berbagai kapal ikan di Cina. Sebelumnya 4 ABK WNI yang bekerja di kapal Longsing meninggal akibat penyakit bergejala serupa, yakni pembengkakan tubuh, sesak nafas, dan nyeri di bagian dada. Proses pelarungan 3 jenazah ABK WNI di tengah laut kemudian viral di media massa. Tim Liputan iNews melaporkan.